Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dhakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Wa 'alaika ayyuhal akhul habib bi taqwiyati yaqinik wa tahsinik. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alayh sara al-ghaibu ka'annahu shahadah. Wa inda dhalik yaqulu al-muqin kama qala Aliyyun karramallahu wajhah law kushifa al-ghita' mazdadtu yaqina. Wal yaqin ibaratun an quwwatil iman wa thabatihi wa rusukhi hatta yasira ka tawli syamikh la tuzalziluhu syukuk wa la tuza'zi'uhu al-awham bal la yabqa li syukuk wal awham wujudun al-batta fa in ja'at min kharijin lam tusghi ilaiha al-udhun wa lam yaltafit ilaiha al-qalb wa syaitan la yastati' ad-dunuwa min sahib hadha al-yaqin bal yafirru minhu wa yafruqu min dhillihi wa yaqna' bis salamah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna syaitana la yafragu min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Beliau al-Imam Al-Haddad dalam pembahasan pertamanya ini memberikan satu nasihat kepada kita. Apa yang beliau nasihatkan? Yang pertama adalah wajib buat kita ini untuk merawat iman. Iman ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah anugerahkan iman ini kepada orang-orang pilihan. Yang Allah kasih iman itu enggak harus pejabat, enggak harus orang kaya, enggak harus intelek, enggak harus orang pintar, enggak harus profesor. Profesor enggak iman, SD enggak lulus tapi iman, maka SD yang enggak lulus tapi iman itu adalah orang pilihannya Allah. Kaya tapi enggak iman, miskin tapi iman, maka yang miskin itu adalah di surga. Jadi Allah berikan satu iman itu tidak tergantung kepada dunia, jabatan, nama besar, popularitas dan lain sebagainya. Murni siapa Allah kehendaki untuk menjadi seorang mukmin, maka dia adalah orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sadar bahwa iman ini adalah anugerah, iman ini adalah pemberian Allah yang mahal, ya wajib dong harus kita hargai. Dengan cara apa? Ya, dijaga, dirawat. Saya aja kalau ngasih misal cincin kepada Anda, cincin berlian misalkan, tentu saya berharap cincin itu Anda rawat. Kalau Anda sia-siakan berarti Anda sudah tidak menghargai pemberian saya. Sekali waktu saya tanya, mana Pak cincin yang saya kasih? Hilang Beb. Waduh, kapok saya ngangkai manis. Orang kalau menghargai pemberian pasti dia akan jaga, dia akan rawat. Kalau perlu jangan hilang, rusak aja jangan kalau perlu. Gores sedikit aja, jangan sampai. Cedera sedikit saja, jangan. Nanti kalau Habib Fahmi tahu,
Malu saya. Bagaimana kita dengan Allah? Sudahkah iman kita ini kita rawat, kita jaga? Jangan sampai gores, jangan sampai beset, jangan sampai cedera, walaupun sedikit. Karena itu kalau kita merasa iman ini adalah anugerah termahal yang Allah berikan kepada kita, maka ayo kita malu kepada Allah. Jangan sampai iman yang kita jangan sampai iman yang Allah berikan kepada kita ini nggak kita rawat, nggak kita jaga. Karena sesungguhnya iman atau keyakinan itu kalau sudah menetap kuat, kokoh pada hati kita masing-masing, dan iman itu menguasai hatinya kita. Iman dalam hati ini menjadi iman yang kuat. Iman menguasai hatinya kita. Maka perkara yang gaib, yang tidak nampak secara kasat mata, seolah-olah nampak seperti kasat mata. Contoh, apakah kita melihat Allah? Enggak. Tapi karena kita yakin dan iman kepada Allah, seolah-olah kita ini iman sama Allah seperti Allah itu kita ngelihat Allah. Misalnya, ada orang nawari Anda uang 1 triliun dengan cara apa? Imbalan murtad. Gimana kira-kira? Mau Anda murtad? Apakah hilang keyakinan itu dari Anda? Apakah terbeli itu iman dari Anda? 1 triliun, 10 triliun, dunia beserta isinya. Enggak. Loh, kamu iman sama Allah? Iman. Melihat Allah? Enggak. Tapi orang kalau sudah mantap imannya, iman menguasai hatinya, maka tidak akan terpengaruh oleh duniawi sama sekali. Kalau perlu dunia beserta isinya di hadapan matanya, enggak pengaruh. Orang ini seolah-olah iman kepada Allah, seolah-olah dia melihat Allah, padahal dia nggak melihat Allah. Yakin kepada Allah, seolah-olah dia melihat Allah, padahal kita pernah lihat Allah nih. Jangankan Allah, kita iman nggak sama Rasulullah? Iman, pernah melihat Rasulullah? Kita pernah ketemu sama Rasulullah? Belum. Tapi kita iman sama Nabi. Seolah-olah kita membelani Nabi, kayak Nabi ini pernah ketemu sama kita atau kita pernah ketemu sama Nabi. Ada orang bikin karikaturnya Nabi, wah marah kita. Ya kan, Nabi misalkan diolok-olok, diejek-ejek. Kalau kita dengar ceritanya Abu Jahal, Abu Lahab bagaimana menteror Rasulullah, wah kita belanin. Kita nggak terima. Kita marah sama Abu Jahal, Abu Lahab. Seolah-olah kita ini hidup di masa Rasulullah. Kita ini pernah ketemu dan pernah berjumpa Rasulullah. Padahal enggak. Syarul ghaib ka'annahu syahadah. Hati kalau sudah dikuasai oleh iman, iman dalam hati dan sanubari kalau sudah kuat, kokoh, perkara yang gaib seperti syahadah, seperti nampak. Sesuatu yang enggak nampak tapi kita anggap nampak. Karena itu orang yang kuat imannya, nampak enggak nampak itu enggak jadi soal. Karena iman itu tidak tergantung kepada mata, tidak tergantung kepada telinga, tidak tergantung kepada sentuhan, enggak. Mungkin saya pernah sampaikan di sini. Lah kalau iman kepada Allah harus ngelihat gimana caranya orang buta bisa iman sama Allah, coba. Misal ada orang kafir bilang, "Kamu ini iman sama Allah. Muslimin, muslimat, kalian kok iman sama Allah? Kami ini iman sama Tuhan kami karena kami melihat Tuhan kami. Kami nyembah Tuhan yang kelihatan, entah patung atau apa kami melihat Tuhannya kami. Nah, kalian ini muslimin, muslimat, iman sama Allah tapi kalian nggak lihat Allah. Saya mau tanya, apakah iman butuh mata? Apakah iman itu harus melihat dulu? Iya dong. Masa iman sama Tuhan nggak kelihatan? Berarti orang-orang buta ini nggak mungkin iman sama Allah dong kalau begitu. Berarti yang masuk surga ini yang bisa melihat dong berarti ya. Gimana caranya orang yang buta bisa iman sama Allah? Berarti iman butuh mata? Enggak. Iman butuh melihat? Enggak. Berarti surga ini hanya tempatnya orang-orang yang terbuka matanya. Maaf, yang buta nggak bisa masuk surga. Kenapa? Nggak iman sama Allah. Dia nggak bisa melihat Allah begitu. Nggak bisa. Ini tanda, ini bukti bahwa iman itu nggak butuh kepada penglihatan. Cukup tanda-tanda wujudnya Allah inilah yang bisa mengantarkan kita untuk iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah yang mahal iman ini. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Pernah sekali waktu setelah beliau masuk Islam sekian lama, beliau ketawa begitu. Enggak ada sebab. Satu sahabat tanya. Entah sahabat atau Rasulullah yang tanya. Umar, enggak ada apa-apa kok ketawa sendiri, kenapa?
Enggak ya Rasul, saya teringat-ingat masa kafirnya saya ya Rasul. Oh iya, kenapa kamu ketawa? Saya dulu pernah bikin Tuhan terbuat dari adonan tepung. Terbuat dari adonan tepung. Satu hari keluarin saya ya Rasul. Kelaparan, saya makan Tuhannya saya ya Rasul. Saya puklek tangannya tak makan. Tepung ya roti sudah. Saya puklek mungkin perutnya, saya patahkan mungkin kakinya, saya makan, lapar saya Rasul. Dari itu saya ketawa, iyo, cek goblok ya aku disuruh iman sampai wong koyo ngono. Iman sama Tuhan yang saya buat sendiri, yang kalau lapar saya makan. Nah, coba, makanya iman ini luar biasa loh. Bayangkan kalau kita punya Tuhan, Tuhannya kelihatan. Iya. Terus ketara angin Tuhannya geletak. Ya apa kira-kira? Tuhannya kelihatan, terus ada anjing, namanya anjing ya, kencing sembarangan, dikencingi Tuhannya kita, gimana kira-kira? Tuhan kelihatan, panas, hujan, meletek, terus apa gitu? Retak, rengat. Alhamdulillah. Allah ini bukan nggak bisa kita lihat, ada waktunya. Yang kedua, orang pilihan yang bisa ngelihat Allah. Lah bayangkan kalau yang kafir bisa ngelihat Allah, apa artinya iman kalau begitu? Yang iman bisa ngelihat Allah misal, yang kafir juga bisa ngelihat Allah. Apa pentingnya iman kalau begitu? Enggak, justru alhamdulillah. Yang kafir itu dunia akhirat enggak bakal ketemu Allah. Ya apa sih? Kita dunia bukan tempatnya untuk ketemu Allah. Dunia kok ketemu. Masa ketemu raja di pasar, ketemu raja di istana. Enggak semua orang bisa masuk istana. Kan begitu. Allah, nggak semua orang bisa ketemu Allah. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, itu orang-orang pilihan yang bisa ketemu Allah. Bukan di dunia tempatnya, karena ini pasar, istana, surga. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Beramal amal yang soleh, jangan sekutukan ibadahnya kamu kepada selain Allah. Murni ikhlas karena Allah, baru kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak nampaknya Allah sekarang buat kita itu adalah keistimewaan, kemuliaan, anugerah tersendiri sebetulnya. Kenapa? Oh, saya yang dipilih oleh Allah nanti ketemu Allah di tempat yang paling mulia di akhirat, yaitu surga. Kalian yang kafir nggak bisa. Kita manusia melihat Allah, kodok juga melihat Allah, anjing juga melihat Allah, babi juga melihat Allah, kucing juga melihat. Ya apa sih? Nggak bisa. Orang-orang khusus. Ya itulah memang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, "Lau kushifal ghita masjadtu yaqinan." Kalau seandainya hijab antara kita sama Allah, misal antara kita sama hal-hal yang gaib, malaikat, surga, neraka, nikmat atau azab kubur dibuka, kelihatan saya kasih mata, saya nggak tambah yakin. Artinya apa? Mentok. Jadi kelihatan nggak kelihatan sama. Saya mau tanya. Kita takut nggak sama neraka? Takut ya. Kalau misal dibuka hijab antara kita sama neraka, ketok, neraka ketok dengan mata kita, tambah takut pasti kita kan? Tambah takut. Berarti belum mentok imannya kita. Sayyidina Ali ketok bodoh, wedi nemen dan ketoro memang dari perilakunya. Kalau seandainya kita ini kelihatan neraka, nggak bakal maksiat kita ini. Kenapa? Ketok hari ini. Siapa sih nggak wedi? Kalau Sayyidina Ali kelihatan nggak kelihatan sama, makanya taat terus, takut sama barang yang kelihatan, sama takut dengan barang yang nggak kelihatan. Buat Sayyidina Ali sama. Begitu juga dengan orang-orang soleh yang lain, taat mereka, taat. Lah kalau kita kan mungkin ya takut, cuman kalau kelihatan, tambah wedi, berarti belum mentok, tambah wedi, tambah takut, berarti belum mentok. Berarti ada perbedaan antara kelihatan sama kelihatan. Berarti imannya kita belum mantap. Tidak menutup kemungkinan nih. Jujur. Jawab dengan hati kita masing-masing. Tidak menutup kemungkinan. Walaupun tidak pasti. Mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita. Surga neraka ini ada apa enggak sih? Azab kubur, siksa kubur, nikmat kubur, ada apa enggak ya? Kalau buat orang yang imannya mantap, jangankan terlintas pikiran seperti itu, berpikir seperti terlintas aja enggak itu. Kenapa? Buat mereka seperti Sayyidina Ali, para sahabat, Rasulullah apalagi, kelihatan nggak kelihatan sama.
Saya kasih contoh. Ini sekedar contoh ya. Ngerokok itu merusak paru-paru enggak? Merusak ya. Merusak paru-paru. Apa perlu dibedah biar jenengan tahu kalau rokok itu merusak paru-paru? Kelihatan nggak kelihatan buat jenengan kan sama. Jelas ya? Jelas ya? Bahkan mungkin orang zaman sekarang masuk ketok, paru-paru rusak tetap merokok kadang-kadang. Mungkin ada orang diketok non rokok tetap pakai maksiat. Buktinya siapa? Iblis. Ketok neraka itu. Tetap maksiat, bangkang sama Allah Subhanahu wa taala, nggak mau nurut. Mungkin ada dikelihatan dan ditampakkan yang namanya neraka, ya ada aja orang itu maksiat. Itu gambaran. Kita nggak butuh untuk dibedah dadanya kita, dikeluarkan paru-paru lo gara-gara rokok. Nggak perlu sudah. Kenapa? Kelihatan nggak kelihatan? Saya yakin itu. Saya yakin. Lah masuk urusan kan paru-paru rusak ini kan urusan gaib. Kita nggak ngelihat. Katanya kan begitu. Tapi kan katanya orang yang bisa dipercaya. Siapa? Dokter, orang yang punya pengalaman, orang yang berkompeten. Ya kita percaya. Nah kalau kabar yang dibawa oleh Rasulullah, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada surga, ada neraka, kok nggak percaya? Ya betul. Ini yang ngasih kabar, yang pernah lihat Allah, yang pernah melihat surga neraka langsung, yang pernah tahu azab kubur, nikmat kubur langsung. Sama seperti dokter, mereka tahu persis. Ini loh Pak, mereka pernah melihat paru-paru yang rusak gara-gara rokok. Kasih kabar jangan rokok Pak. Kenapa paru-parunya rusak? Kita yakin, percaya. Oh iya, perlu dibedah biar jenengan tahu. Enggak dok, enggak perlu. Sama. Apa perlu nih dibuka hijab antara kita sama surga neraka? Enggak perlu. Ini yang perlu kita tingkatkan. Ini yang perlu kita tingkatkan. Nah, yakin itu ada satu istilah. Iman dan yakin itu mirip. Nanti kita bahas apa bedanya. Nanti kita bahas. Yakin itu adalah suatu istilah tentang kekuatan iman. Jadi orang yakin itu bukan sekedar iman, tapi kuat iman. Yakin itu adalah satu istilah tentang kekuatan iman, kokohnya iman. Sampai saking kokohnya, kuatnya iman dia dalam hati, seperti kataud syamikh, seperti gunung yang menjulang. Wah, ada bencana alam apa aja, gunung itu nggak roboh. Ada tsunami, tetap tegak. Ada longsor, ada banjir, ada ini, ada tetap tegak. Itu gunung. Gunungnya meletus, tetap tegak itu. Gunung tadi. Orang kalau punya iman itu iman kuat, maka tidak bisa digoyang, tidak bisa dibuat ragu, tidak masuk yang namanya bisikan setan. Ya tidak masuk yang namanya bisikan setan. Kalau sudah datang bisikan setan, gak direken. Orang kalau imannya kuat, gak direken bisikan setan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, gak direken. Kenapa? Mantap, kuat. Ibarat tak tronton, musuhnya becak, masuk minggir. Ibarat begitu. Sama orang kalau imannya kuat, maka bisikan setan itu seperti becak. Imannya dia seperti terkeronton, masuk minggir, masuk kalah. Enggak. Itu gambaran. Ibarat pohon, iman itu ada yang seperti ranting. Ada yang seperti ranting. Kena angin kencang dikit patah. Seperti daun misalnya, kena angin kencang dikit berguguran. Iman. Ada iman seperti batang pohonnya. Tapi kan tetap yang namanya batang pohon bisa roboh. Kalau sudah kena puting beliung, roboh. Mungkin kalau angin kenceng nggak roboh batang pohonnya. Yang roboh cuman daun sama rantingnya. Ini iman kelas beting. Ada iman kelas batang pohon. Kalau cuman angin kenceng biasa nggak roboh, tapi angin puting beliung roboh. Tapi kalau iman sekelas gunung, wah, mau angin model gimana ya nggak bakal roboh. Nah, jadikan iman kita seperti gunung. Dan setan musuhnya kita ini. Ya. Kita ini kalau bisa ngalahkan setan, maka separuh jalan, satu kaki sudah di surga kita. Tinggal ngalahkan nafsu. Nah masalahnya kita ini kalau imannya nggak kuat, berarti kita punya dua musuh. Yang ngalahkan setan, yang ngalahkan nafsu.
Tapi kalau iman kita kuat, minimal setan kalah sudah. Bahkan kita nggak perlu melawan setan, setan lari dari kita. Setan itu ogah moh milih selamat kalau ketemu sama orang-orang yang imannya kuat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar itu imannya kuat, luar biasa. Inna syaitan la yafragu min dhilli Umar. Setan itu memisahkan dirinya kalau ketemu bayangannya Umar. Ketok bayangannya tok melayu. Kenapa? Boleh selamat. Wa ma salaka Umar fajjan, tidak lewat Umar pada satu gang kecuali setan lewat gang yang lain, melayu. Ibarat truk tonton lewatnya becak. Ayo kira-kira sing minggir sopo? Sayyidina Umar ketemu setan, sing minggir setan. Gak golek molok. Oh ketemu Umar melayu wis golek selamat. Si ono sing liyane gak kena Umar gak apa. Umar mlebu surga gak apa sing liyane gak golek. Itu gambaran. Itu gambaran. Jadi ibarat maling wis, lihat bayangannya polisi gimana? Ibarat maling denger sirine. Waduh pelayan. Gak taunya ambulan misalnya. Gak taunya mainan misalnya. Tapi denger tok, gak kelihatan polisinya. Waduh, kayak panik. Setan ketemu orang iman. Kan kita ini ngelawan setan. Kok setannya nyerah kan kita gak perlu ngelawan. Kalau setannya menyerah, gak usah ngelawan, wis. Enak kan, tinggal ngalahkan nafsu. Makanya saya katakan orang yang imannya kuat, satu kaki sudah di surga sudah. Tinggal gimana dia sampai mati ngalahkan nafsunya, menjinakkan nafsunya, mengendalikan nafsunya dan mengontrol nafsunya. Wis, 2 kaki di surga sudah. Ini makanya dikatakan oleh Imam Al-Haddad, pentingnya buat kita untuk menguatkan, mengokohkan, memperbaiki dan merawat imannya kita. Setan itu sasaran utama dari kita itu imannya kita loh. Oh, nggak nanggung Pak, setan itu Pak. Setan bukan targetnya buat kita maksiat wis, enggak, buat kita kafir. Setan itu sasaran utamanya adalah hatinya kita. Kalau gagal, setan membujuk kita untuk murtad atau tetap dengan kekafirannya, gagal, maka setan membujuk kita untuk tidak ibadah, terutama dalam urusan sholat. Misal setan datang kepada kita dengan bisikannya, murtato. Wah, kita kuat. Maka setan datang bisikan yang kedua apa? Ojo sholat. Pertama kali di sasar itu adalah sholatnya kita, ojo sholat. Kadang-kadang ada orang puasa tapi nggak sholat, kadang-kadang ada orang haji tapi nggak sholat, ada orang zakat fitrah tapi nggak sholat kadang-kadang. Kenapa? Dicarno oleh setan. Carno, haji sampai pengkor gak apa-apa, poso sampai guru gak apa-apa, ojo sholat pokoknya. Kenapa? Yang pertama kali dihisab sholat. Setan tahu, setan pinter kok. Haji ya poso, zakat sampai entek sampai melarat, carno, percuma. Ibarat orang itu punya wadah, punya isi tapi nggak ada wadahnya, nggak apa-apa. Sholat itu wadahnya, ibarat gitu. Carno, kata saya carno. Makanya banyak orang haji tapi nggak sholat, banyak orang puasa tapi nggak sholat atau bolong-bolong, banyak zakat fitrah dia lebaran tapi nggak sholat. Itu bisikannya setan, bujukan setan itu. Memang disengaja, percuma. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah shalah. Jangan pokok ojo salat. Kalau gagal setan, tetap akhirnya dia iman salat. Maka datang bisikan yang ketiga. Apa itu? Salat tapi cepetan. Ojo kesuwen. Salat tapi jangan tumakninah. Salat tapi jangan pakai belajar gimana caranya salat. Akhirnya salatnya jangankan diterima, sah aja enggak. Makanya saya pernah dapat info satu perumahan, saya lupa di mana itu, kalau salah daerah Pakis itu ada perumahan di situ, tapi dari konsorsium non muslim bikin perumahan, tapi yang mau masuk di perumahan itu mau muslim nggak muslim terserah masuk, tapi dengan syarat boleh bangun masjid tapi nggak boleh ngasih pengajian, sholat silahkan tapi pengajian ojo. Saya lupa daerah Pakis itu nggak salah. Jadi konsorsium non muslim bikin perumahan, ada berapa unit, nggak dikhususkan non muslim toh, siapapun hatta muslim masuk silahkan. Cuman mau bangun masjid saya bangunkan, cuman satu ojo kayak pengajian. Non muslim itu juga pakai cara untuk nyesatkan manusia. Lek gagal tak murtad no, minimal dia jadi muslim KTP.
ibadah sholat tapi gak ero carane sholat. Poso lek Ramadan tapi gak ero. Kan orang itu kalau mau diterima harus sah. Lah kalau nggak tahu caranya sah gimana caranya diterima gitu. Gak apa-apa sholat toh. Silahkan ini segala macam silahkan. Ojo pengajian. Itu dari awal itu. Muslim. Nanti kita bangunkan masjid Pak Bu. Tapi kita nggak mau ada pengajian. Kalau sholat siar agama yang lain silahkan. Tapi kalau sholat jangan. Kalau pengajian jangan. Lu kok kan pakai cara mereka ini. Lek gagal tak murtadro minimal Islamnya Islam KTP. Islam KTP itu ya sholat ya poso. Tapi nggak ngerti caranya sholat, nggak ngerti caranya poso. Saya mau tanya, yang sholat berjamaah di masjid sama yang hadir pengajian lebih banyak mana? Berjamaah. Yang berjamaah. Ya itulah manusia. Semangat dalam ibadah tapi tidak semangat untuk nyari pondasinya. Mana ada terbangun rumah tanpa pondasi? Mana ada sholat tanpa ilmu? Kewajiban dong. Kewajiban. Kita ini loh, kalau nggak makan nasi nggak makan kok. Misal pagi sarapan ketan, bertamu ke rumah orang, udah dereng. Padahal ketan tak piring entek. Udah dereng. Ada orang sholat, gak ngaji tapi. Saya mau tanya, ketan sama nasi, yang primer yang mana? Nasi. Makanya kita katakan pundahar dereng, padahal ketan sak piring entek. Sholat sama ngaji, yang primer yang mana? Ngaji. Loh, bukan berarti sholat itu nggak penting, tapi lebih penting mana? Ketan itu penting, cukup, tapi lebih bagus nasi, ibaratnya gitu. Paham ya? Ya beruntung kalau kita ini sholat, belajar caranya sholat. Beruntung kita ini kalau masuk Ramadan tahu caranya puasa yang benar gimana kalau Ramadan. Itu beruntung kita ini. Karena banyak orang sekarang ini tertipu dengan ibadahnya, dia nggak sadar kalau ibadahnya jangan diterima sah aja enggak. Setan begitu, sholat toh kan gagal, dibuat kufur, dibuat kafir, dibuat murtad kan gagal. Atau sholat, sholat gagal lagi setan. Ya wis sholat, tapi untuk belajar cara sholat yang bener ya Allah. Atau disuruh cepat, jangan tumakninah, jangan khusyuk, jangan ini, jangan itu. Bisikan ketiga. Kalau gagal, masya Allah sholatnya ilmu, sholatnya pakai ilmu, khusyuk, tumakninah. Maka datang bisikan keempat. Apa itu? Riya. Pamer, tutuno nang wong, lek koni wongi lek sholat khusyuk, tunjukkan ke orang kamu ini kalau sholat nangis misalnya, tunjukkan riya. Kalau gagal maka datang bisikan yang kelima dan ini yang paling berat, ujub. Apa itu? Merasa lebih dari orang lain. Orang pamer itu karena dia merasa lebih dari orang lain. Dipikir dia entok sing iso koyo ngono, makanya dia pamer. Orang kaya pamer dengan kekayaannya. Deso, kenapa dipikir dia entok sing sugih? Sing luwih sugih ono gak pamer tapi. Norak. Jadi orang pamer itu norak. Pamer dengan ibadahnya dia. Norak. Dipikir sing ibadah koyo ngono awake tok. Ada yang lebih hebat dari nggak pamer lagi. Wah, orang top itu. Kalau gagal setan untuk buat dia riya, ujub, apa itu? Nggak pamer. Cuma dalam hatinya, siapa yang lebih baik dari saya? Ini lebih parah. Jadi kalau orang pamer pasti sombong. Pasti sombong, ujub. Tapi kalau orang sombong belum tentu pamer. Ini yang paling berat. Kenapa? Loh, kan cukup batin tok itu, nggak perlu pamer. Cukup batin tok. Saya nggak riya, Beb, tapi ujub. Ya sama aja bohong. Saya nggak pamer, Beb. Cuma dalam hati kamu kalau kamu bicara mengklaim siapa yang lebih hebat sholatnya daripada saya, siapa yang lebih enak ceramahnya daripada saya, siapa yang lebih alim daripada siapa, ya itu sudah ujub. Itu yang paling berat memang. Itu yang paling berat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal di akhir umur ketika beliau nazak, beliau punya putra namanya Abdullah. Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i, soleh luar biasa, wali luar biasa. Menjelang wafat ketika nazak, Abdullah ini putranya nuntun beliau mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jawabannya Imam Ahmad enggak. Loh, ya betul. Dituntun la ilaha illallah nolak. No. Singkat cerita, Imam Ahmad ini sempat siuman. Buru-buru anaknya Abdullah ini, Abah, saya tuntun tadi Abah untuk mengucap la ilaha illallah. Kenapa nolak? Abah bilang enggak. Nah, Abah bilang enggak, bukan nolak la ilaha illallah, nolak bisikannya setan. Loh, Abah ketika nazak datang itu setan, datang malah lebih nemen. Kenapa? Menjelang garis finish.
Su'ul khotimah, bikinnya setan gitu. Datang malah lebih parah. Datang godaan setan apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, datang setan bawa gelas. Orang ketika nazar itu haus, tapi nggak bisa ngomong. Datang setan menawarkan air, ngelak ya, nggak bisa ngomong kan? Nggak ada orang tahu kalau bisa kamu ini haus, menghilangkan hausnya kamu, nggak ada orang. Mereka nggak tahu kok kamu nggak bisa ngomong. Aku setan. Kamu iman sama aku, nurut sama aku, hilang ngelakmu. Aku nolak ajakan setan itu, nggak mau. Datang bisikan kedua, godaan kedua dari setan. Apa? Hebat kamu Ahmad, hebat. Banyak orang tertipu dengan cara saya yang pertama tadi. Mereka mantuk-mantuk tanda iman sama saya. Tak kayak banyu temenan, hilang ngelakmu tapi hilang imanmu. Hilang ngelakmu tapi hilang imanmu. Hebat, kamu enggak selamat. Memang ya, betul kata orang. Kamu ini ulama top. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, enggak. Kok enggak katanya setan? Lu kok enggak? Kamu buat aku sombong di akhir umur ya. Kamu mau buat aku menjadi orang yang lupa diri, merasa lebih dari orang lain. Su'ul khotimah. Bukan orang itu dikatakan mati su'ul khotimah itu kalau dia mati overdosis. Bukan hanya itu. Mati dalam keadaan sombong, itu namanya mati su'ul khotimah. Mati su'ul khotimah itu nggak nunggu, misalkan laki pura-pura jadi perempuan, diuber Satpol PP, nyemplung kali, langwis, besok pagi ketemu mayatnya, su'ul khotimah. Nggak nunggu itu toh, su'ul khotimah itu. Nggak nunggu itu su'ul khotimah itu. Su'ul khotimah itu nggak nunggu yang ngebom, su'ul khotimah itu. Nggak nunggu itu tapi su'ul khotimah itu. Mati dalam keadaan putus silaturahmi itu mati su'ul khotimah itu. Mati dalam keadaan sombong itu mati su'ul khotimah. Jadi bukan hanya apa yang nampak kasat mata itu tok su'ul khotimah. Kadang-kadang antara kita sama Allah itu juga menentukan. Makanya Imam Ahmad bilang, enggak, kamu buat aku sombong di akhir umur. Enggak. Dipuji-puji itu buat orang sombong. Makanya Nabi itu ngelarang kita untuk muji orang di depan mukanya secara umum ya. Walaupun ada orang yang kalau dipuji nggak ngefek. Berapa banyak sahabat puji Nabi? Apakah itu berpengaruh sama Nabi? Jadi orang sombong Nabi? Enggak. Berapa kali Rasulullah muji Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kenapa? Rasulullah tahu mereka kalau dipuji nggak ngefek. Sebagaimana celaan nggak ngefek buat mereka, pujian juga ngefek buat mereka. Dicela nggak tumbang, dipuji nggak terbang. Nah, kalau kita dilokno don, dipuji umbul itu kita. Makanya, jangan berharap pujian orang. Kadang-kadang celaan itu lebih jujur daripada pujian. Buat orang seperti kita nih, celaan lebih jujur. Cuman kita ini karena nafsu, gengsi, gak seneng dilokno wong. Padahal kadang-kadang ngilokno jujur itu kadang-kadang. Ya ada orang ngilokno fitnah itu ada. Tapi kadang-kadang ada orang ngilokno kita itu jujur. Misal ada orang ngomong, "Mi, ceramahmu gak enak, Mi." Loh, karena dia jujur ya. Cuma karena saya gengsi, ngajar ya. Padahal jujur ya. Mungkin ceramah saya gak enak emang. "Mi, ilmunya kamu cetek, Mi." Wah, gak terima. Sopo kon? Waduh. Ada orang muji. Walaupun itu nggak ada pada diri kita, wah mumbul kita. Padahal nggak ada pada diri kita. Misal, saya ngomong, "Pak, entutnya sampai anak wangi, Pak." Ini celaan apa hina? Ini pujian apa celaan kira-kira? Kalau ada orang muji kita, tapi nggak ada pada diri kita, isin, ya Allah. Yang husnudzon itu yang baik, yang di husnudzon belum tentu baik. Dan kita masuk surga bukan tergantung husnudzonnya orang. Saya ini masuk surga bukan tergantung husnudzonnya jenengan. Jenengan yang husnudzon, jenengan masuk surga. Sampai jenengan husnudzon sama saya, belum tentu saya masuk surga. Yang membuat saya masuk surga adalah ketika saya sendiri. Itu aslinya saya. Itu yang membuat saya masuk surga. Imam Abu Hanifah pernah lewat satu gang. Dirasani sama orang, dirasani api. Ini ya, yang katanya Imam Abu Hanifah yang tahajudnya 500 rakaat. Dengar Imam Hanifah, "Ya Allah, isinya aku lagi." Tahajudnya 1000 rakaat katanya. Isin Imam Hanifah. Padahal tahajud cuma 500. Dirasani saya. Itu pulang malam itu sampai mati 1000 rakaat tiap hari. Kenapa? Isin ambek husnudzon wong, lek kenyataane gak kayak ngono. Lah kalau kita kan mumbul padahal gak belas. Jenengan husnudzon difahmi koyo tahajud.
Dulu awal kok guru model Senin Kamis rupanya poso belas badan enggak. Yang masuk surga siapa? Jenengan. Saya ya belum tentu. Yang husnudzon yang baik, yang di husnudzoni belum tentu baik. Saya, kita semuanya masuk surga tidak tergantung husnudzonnya orang. Makanya jangan berharap di husnudzoni sama orang, jangan berharap dipuji sama orang. Fir'aun itu disembah, nggak cuma dipuji. Gorun, Namrud disembah, nggak cukup dipuji. Neraka tempatnya. Kita kok cari pujiannya orang? Memangnya surganya kita tergantung pujiannya orang? Kalau ada orang nggak husnudzon sama kita, kita purik, ngambul. Memangnya kita ini masuk surga gara-gara husnudzonnya orang? Peduli amat. Orang suudzon yang masuk neraka dia, orang husnudzon yang masuk surga dia. Kita, ketika kita sendiri, saya ini bukan nilainya saya di mata Allah. Surga nerakanya saya di mata Allah bukan tergantung di hadapan manusia. Ketika saya sendiri, itu aslinya saya. Sama, kita juga begitu semuanya. Itu aslinya kita. Itu surga nerakanya kita. Itu jangan cari orang yang seperti ini, nggak cari pujian orang dan dicela pun nggak tumbang. Nah, efek gelas kayak laler yang nempel di pipi, seret, mari. Pujian, efek, kang efek. Apa? Laler nempel di pipi apa efeknya? Gatel ya ora. Terus apa? Nggak ada sama sekali. Kang efek, tinggal seret, mari. Pujian dan celaan sama, seperti laler yang nempel di pipi, kesun, mari. Kalau kita nggak gampang, kenapa ya? Iman, kembali kepada iman, kembali kepada keyakinan tadi. Ini hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan Allah kasih kuat, teguh, kokoh, mantap imannya kita, sehingga mudah-mudahan iman itu menjadi saksi akan kebaikan kita. Ya. Dan mudah-mudahan dengan iman yang kuat itu Allah jadikan setan lari dari kita, sehingga kita nggak perlu susah-susah untuk melawan setan. Mudah-mudahan mati dalam keadaan iman dan Islam, mati bawa iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya mungkin? Monggo. Termasuk cara mantapkan iman itu setelah sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Setelah Fatihah baca surat Al-Kafirun di rakaat pertama, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Setelah salam baca bismillah, basmalah, hamdalah, sholawat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, baca 3 kali, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita serius kepingin mati bawa iman, mantap, kokoh, kuat imannya kita, pastikan enggak kelewat ba'diyah maghrib kecuali kita amalkan ini. Ya, Fatihah rakaat pertama ya, Fatihah, Al-Kafirun, rakaat kedua Fatihah, Al-Ikhlas. Salam langsung minta bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau tanya, menguatkan iman ini gampang apa enggak? Susah. Kalau gampang sekarang kepingin kuat, sekarang kuat. Kita berusaha bertahun-tahun kepingin kuat imannya nggak kuat-kuat, itu berarti tandanya susah. Yang bisa gampang no siapa? Sudah. Yang bisa gampang no adalah Allah. Minta sama Allah. Kita ini kadang-kadang ngerasa susah tapi nggak jarum dulu. Dilakoni dewi ya tak abot. Ya musuhnya kita banyak ya, setan ya, nafsu ya, konco ya, lingkungan ya, TV ya, HP. Nah kalau nggak minta tolong sama Allah yang menguatkan iman, yang pemilik hatinya kita, yang bisa bolak-balik hatinya kita, moga lebih bagus apa lagi? Ya Allah sudah minta sama Allah. Doa, usaha, ya doa, ikhtiar, tawakal. Ya kita enggak, kadang-kadang usahanya ya kepingin ngaji hati sampai jam 12 bengi dituruti kadang-kadang biar hati saya kuat, iman saya kuat, yakin, tapi nggak minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Kadang-kadang orang itu nggak lemah dalam usaha, enggak. Kadang-kadang lemahnya dalam doa orang itu iman. Badan iman itu ya tergantung juga daripada doa. Silahul mukmin, doa itu adalah senjatanya orang beriman, bukan cuma usaha. Ini yang kadang-kadang orang itu luput. Kita ini kepingin iman, termasuk hadirnya kita ini usahanya kita untuk menguatkan iman. Tapi belum tentu kita pulang dungo, ya Allah kasih kuat iman saya. Jangan sampai kau cabut iman saya. Ya Allah kasih lari itu setan. Jangan sampai berhasil untuk mencabut atau mencuri iman saya. Ya, jarang. Usahanya kita pengajian di mana hadir mungkin kita, tapi minta tolong sama Allah yang kurang kadang-kadang. Justru doa itu adalah yang pertama, yang utama. Tapi doa kalau nggak ada usaha ya mimpi itu namanya, harus diusahakan. Wallahu a'lam.
Ada yang mau tanya? Ya. Iya. Tadi disebutkan iman yang kuat satu langkah kaki menuju surga. Yang satu langkahnya nanti tinggal nafsu. Tadi sudah jelaskan bagaimana caranya untuk menguatkan iman. Sekarang bagaimana caranya untuk nafsu itu akan biar tertunduk. Iya. Karena bagaimanapun juga nanti mungkin ya juga ketika sakaratul maut mungkin nafsu juga akan berpengaruh di situ, jelek atau tidaknya kita di akhir usia. Iya. Panjang pembahasan masalah nafsu dan ngalahkan nafsu. Cuman salah satu untuk ngalahkan nafsu ini puasa sebetulnya. Ya, diceritakan pertama kali Allah ciptakan nafsu itu. Nafsu itu dari awal penciptaannya membangkang. Ketika Allah ciptakan nafsu di alam malakut, di alam sebelum ada segala sesuatu, Allah ciptakan nafsu di hadapan para makhluk semuanya, di alam malakut satu ya, di hadapan para malaikat semuanya. Nafsu kemari menjauh itu nafsu, ngatur. Nafsu menjauh malah marani, nggak pernah nurut nafsu mulai dari awal penciptaannya. Nafsu siapa aku? Nggak jawab. Ditanya sama Allah siapa aku nafsu? Meneng, digideng. Allah bilang demi kemuliaanku aku bersumpah, nafsu kamu akan saya tenggelamkan dalam lautan puasa selama sekian tahun, biar jinak kamu. Tenggelamkan di lautan puasa, lautan lapar. Setelah sekian tahun dimentas, nafsu siapa aku? Engkau ada Tuhan, gak ada Tuhan kecuali engkau. Langsung nurut. Nafsu kemari lari semangat. Bukan cuman kan ada orang nurut tapi melaku. Ini enggak melayu dia. Nafsu sana lari menjauh. Langsung nurut lebih daripada biasanya. Lebih dari biasanya. Dari cerita ini berarti salah satu faktor yang bisa membuat nafsu itu jinak adalah puasa. Anda boleh tanya pawang-pawang sirkus misalkan ya, atau di taman safari atau apa, untuk membuat hewan liar menjadi jinak, nurut apa maunya dia, dibuat apa? Lapar. Jinak apa liar, dibuat lapar. Yang biasanya makan setiap hari sekian kilo dikasih berapa kilo dok. Sampai instingnya singa, karena singa itu punya otak tapi nggak punya akal. Instingnya singa mengatakan, aku lek gak nurut sampai iki gak mangan aku. Itu instingnya sudah dibentuk seperti itu sudah. Makanya disuruh mencolot, goleng. Itu singa. Makanya nggak mungkin orang bisa foto sama singa kecuali ada pawang ini sebelahnya. Nggak mungkin. Bahaya. Kenapa? Bukan nurut sama yang foto, nurut sama pawangnya ini. Jadi ada yang foto, ada yang ngelus-ngelus. Jadi nggak harus yang ngelus-ngelus, dilus-lus yang foto sama singanya. Ada yang ngelus-ngelus, dibuat lapar. Kenapa? Bukan nurut sama yang foto. Kenapa? Yang foto ini nggak pernah ngasih saya makan, nggak pernah buat saya lapar. Ini yang pernah buat saya lapar dan saya nggak makan kalau nggak nurut sama dia. Itulah. Salah satunya itu. Ada pembahasan masalah nafsu dan bagaimana caranya menjinakkan nafsu, ada pembahasan di sini. Macam-macamnya nafsu juga dibahas di sini. Macam-macam. Ada macam-macam dah, panjang bahasannya. Ini panjang bahasannya. Ada yang lain? Nggih. Bagaimana caranya menghindari dari bisikan setan waktu sholat? Kadang ada bisikan yang gini, sehingga sampai badannya itu bisa gerak. Gitu ya. Menghindar memang itu. Ada dua amalan yang bisa kita amalkan untuk menghindar dari bisikan setan, terutama dalam keadaan kita mau sholat. Yang pertama adalah baca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Mungkin bisa dicari di Google itu. Saya lupa surat apa, ayat keberapa. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini yang pertama. Satu kali aja sebelum sholat, sebelum takbir. Yang kedua baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Wis, ini aja. Dua-duanya diamalkan monggo, salah satunya diamalkan monggo. Dua-duanya mau diamalkan monggo, salah satunya juga boleh. Tapi yang lebih afdal ya dua-duanya yang pendek kok. Itu sih. Itu kalau dalam keadaan sholat. Kalau dalam keadaan umum bisa dengan cara pertama. Dalam keadaan umum kapanpun sudah ada lintasan batin. Mungkin ada orang bunuh orang, ada A bunuh B.
Ketika A ditangkap, ditanya sama polisi, kenapa kamu bunuh B? Lintasan batin, lintasan pikiran. Kan ada ya, pengakuan seperti itu kan ada ya. Tidak menutup kemungkinan itu memang betul, bukan mengada-ngada. Mungkin dia pakai ilmu hitam kayak atau apa kayak, memang betul. Nah, caranya gimana untuk bisa melawan daripada bisikan setan? Pertama, yang paling utama, lupakan. Lek ero dijael, lek ojo gelem wis iki. Wis mosok mateni wong nurut kan begitu. Lupakan sudah, lupakan. Berpaling, wis koyo gak ono apa-apa. Cuek. Ini yang paling utama. Yang kedua, pertama, Allah, jadi dangak ke atas, Allah dipanjangkan sampai habis nafasnya. Allah, bukan Allah. Allah. Apa harus teriak, Beb? Enggak, tapi mengeluarkan suara, bukan Allah. Enggak, tapi betul-betul mengeluarkan suara. Kalau lego ya teriak, tapi yo lede oma yo bengak-bengok bingung tonggoy. Ya apa ini? Ya kalau pas sendirian nggak ada orang, sekiranya kita bisa teriak lego. Allah sampai habis nafasnya. Atau cara yang kedua baca Subhanal Malikil Khallaq Iya sya' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Subhanal Malikil Khallaq Iya sya' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Kalau Subhanal Malikil Khallaqnya bukan termasuk ayat Al-Qur'an. Tapi kalau iya sya' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, ayat Al-Qur'an bisa dicari itu di aplikasi atau di Google, bisa dicari sebagai mempermudah aja, karena kalau buka ayat Al-Qur'an yang satu kan nggak mungkin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kasih panjang umur ya. Mohon maaf kalau 2 minggu ya, kurang lebih saya 2 kali Sabtu, mungkin enggak 3 minggu ya. Kalau 3 minggu mungkin sama ini ya, sama bukan yang Sabtu keempat mungkin. Sabtu keempat saya memang ada rutinan di Singosari sama Lawang, kalau Sabtu keempat. Jadi mohon maaf karena memang ada acara keluarga. Terus Sabtu kemarin acara pondok, sama-sama wajibnya untuk saya hadir. Kebetulan harinya Sabtu Minggu. Nah, alhamdulillah dikasih kesempatan ketemu lagi sekarang, panjang umur sehat walafiat, dan ini libur lagi minggu depan. Iya. Minggu depan ini di minggu keempat. Ada libur enggak? Besok ini Sabtu depan ini waktunya yang Lawang apa enggak ya? Kalau Sabtu akhir ya betul. Oh ya Sabtu akhir. Waktunya ke Lawang. Terus puasa. Nah, puasa. Iya, makanya itu. Makanya Seninnya kurang lebih sudah, insya Allah sudah puasa ya. Terserah mau dilanjut atau dimajukan. Enggak. Saya kalau masalahnya Singosari Lawang juga rutinan gitu loh. Rutinan juga. Gampang nanti kita komunikasi berdua. Boleh. Yang pasti kalau puasa tidak ada